tentang energi angin, ya, tentang perhitungannya. Di sini pembangkitnya, ya, nanti banyak paling diskusi dari paper-paper yang ada, ya, sekalian nantinya bagaimana Bapak Ibu bisa mereview sehingga bisa dijadikan referensi untuk papernya, ya. Nah, yang mana dalam penulisan nanti banyak paper-paper yang disitasi dari paper kita, ya, adalah dari jurnal-jurnal yang sudah dihasilkan oleh kakak tingkatnya, ya, sehingga bisa disitasi paper-paper tersebut, ya, baik itu dari energi surya, biodiesel, gasifikasi, biomasa, atau juga energi angin, ya. Jadi itu yang bisa diambil, ya. Nanti kita diskusi seperti itu, ya, Bapak Ibu, ya, biar juga Bapak Ibu bisa mencari referensi tersebut, ya. Kalau bisa, karena kita orientasinya jurnal internasional, mungkin nanti Bapak Ibu bisa cari jurnal-jurnal yang internasional. Kalau untuk tesis, oke, tidak apa-apa, tidak masalah pakai jurnal yang bahasa Indonesia. Tetapi kalau untuk paper, ya, nantinya harus yang berbahasa Inggris, ya, sehingga memudahkan Bapak Ibu untuk masuk ke konferen, ya. Itu yang ini paling, ya, revisi biasa. Kalau revisi dari konferen tersebut atau jurnal itu biasa, sebab ada pertanyaan-pertanyaan reviewer yang harus kita jawab, ya, Bapak Ibu, ya. Nah, jadi itu sebagai masukan pertama dari saya untuk semester ini, ya, agar seperti kata Kaprodi, Ibu Profesor Rusdiana Sari, ya, dia mengharapkan Bapak Ibu dalam semester ini, akhir semester ini sudah publish, ya, baik itu di konferen, ya, atau sudah mengikuti konferen atau juga masuk jurnal papernya. Ya, mungkin kita bisa mulai sambil nunggu temannya. Saya share juga PPT-nya. Di sini. Ya, sebenarnya kemarin sudah kita pelajari, ya, Bapak Ibu, ya, tentang teknologi angin, dan juga Bapak Ibu sudah dapat informasi dari Profesor Eri Julian Agesta Tribas, ya, Tribas, Pak Eri, Profesor Eri sudah dapat informasinya. Jadi di sini mungkin dalam kaitannya, ya, sistem pembangkit ini cuman kita mengulang lagi apa-apa yang sudah dijelaskan di teknologi angin, ya. Nah, ini sistem pembangkit kita melihat ke dalamnya, ya. Nah, seperti yang diketahui, ya, kita ketahui dari awal, ya, di sini, ya, pembangkit listrik tenaga angin merupakan suatu pembangkit listrik yang menggunakan angin sebagai sumber untuk menghasilkan energi listrik. Pembangkit ini dapat mengkonversikan energi angin menjadi energi listrik dengan menggunakan turbin angin atau kincir angin. Sistem pembangkit listrik ini menggunakan angin sebagai sumber energi, merupakan sistem alternatif yang berkembang pesat
mengingat angin merupakan salah satu energi yang tidak terbatas. Ya, tentu Bapak Ibu sudah tahu ini, ya, cuman mereview lagi, yang mana kita harus ada alatnya. Kalau angin-anginnya saja, Bu, ya, di kipas-kipas atau Bapak Ibu ngipas-ngipas, ya tidak ada menghasilkan energi. Yang jelas kita bisa tertidur, ya kan? Bapak Ibu bisa tertidur di sini, ya, lalu dikipas-kipasi, ya. Apalagi suasananya memang kita sudah lelah, ya. Nah, dalam mengkonversikan ini kita butuh alat-alatnya, ya Bu, ya. Nah, yang jelas nanti kita dalam memanfaatkan teknologi angin, energi angin tersebut, ya, apa yang harus kita lakukan. Di sini seperti yang diketahui, ya, di turbin kemarin pelajaran teknologi teknologi angin ini, energi angin, kita harus ada alat, ya, yaitu bleach-nya, kemudian ada rumahnya, ya, rumah dari generatornya, kemudian ada anemometernya yang mengukur arah anginnya nantinya, ya, untuk mengkonversikan energi angin yang dikonversikan menjadi energi gerak dikonversikan lagi menjadi energi listrik. Nah, energi listrik tersebut kemudian kita simpan, ya, atau langsung didistribusikan, ya, tetapi perlu lagi alat yang lainnya, ya, seperti inverter, ya, baterai, ya, agar bisa dimanfaatkan ke atau disalurkan ke yang memerlukan energi, ya, baik itu rumah tangga atau perkantoran, ya. Nah, dalam kaitannya turbin tersebut banyak jenisnya. Kemarin sudah dijelaskan, ya, semester kemarin, ya, di semester awal sudah dijelaskan macam-macam turbinnya. Nah, tinggal Bapak Ibu yang memilihnya, blade-nya seperti apa, turbinnya seperti apa yang diinginkan, yang dibuat untuk mengkonversikan energi angin tersebut menjadi energi listrik. Jadi ada step-stepnya yang harus dirancang. Nah, kemarin prakteknya juga sebagian Bapak Ibu hadir, ada karena sistem pandemi kita tidak bertemu, ada sedikit, ya, informasi, ya, kita membuat mininya, ya, bagaimana bisa turbin tersebut menghasilkan listrik, ya. Nah, ini perlu hal alat-alat tadi. Nah, ini, ya. Nah, ini jenis turbin itu banyak tadi, ada blade-nya, ya, ada apa-apanya, ya, yang dilakukan. Di sini, ya, bisa dilihat ada contohnya sedikit 3 blade, ada yang 2, ya, tergantung desainnya yang Bapak Ibu inginkan. Nah, secara prinsip, ya, turbin itu berbeda dengan kipas angin, ya. Nah, arah anginnya beda, ya. Kalau kipas angin listrik menggerakkan blade kipasnya sehingga menghasilkan arus angin. Nah, sedangkan turbin kita butuh arus anginnya untuk menggerakkan blade-nya sehingga menghasilkan energi listrik. Ya, Bapak Ibu di sini bisa dilihat. Makanya di kipas angin, ya, kita tidak perlu sudut angkat. Tetapi di turbin kita perlu sudut angkat untuk mengangkat turbinnya, ya, blade turbinnya sehingga terjadi putaran, ya. Makanya di sistem pembangkit tenaga angin ini sudut dari blade-nya itu berpengaruh, aerofoil-nya juga berpengaruh, ya. Bentuk dari blade-nya itu berpengaruh juga, ya. Kemarin waktu praktek Bapak Ibu
praktek tentu sudah melihat bagaimana kita melakukan penyetelan plitnya, sudut-sudutnya, ya. Nah, sehingga bisa mengkonversikan energi angin tersebut menjadi gerak dari poros, ya. Nah, gerak dari poros tersebut ya akan ditransmisikan melalui kopling nantinya, ya. Itu akan memutar generator. Nah, generator akan menghasilkan listrik, baik itu nanti disimpan disalurkan langsung atau disimpan, ya, disimpan ke baterai untuk dimanfaatkan lebih lanjut, ya. Nah, tadi ya di sini kelihatan bagaimana blit ini akan memutar poros, ya, memutar poros, ya, sehingga menghasilkan energi listrik dari generator tersebut, ya, di sini. Nah, kan perlu alat-alatnya tadi, ya, bila atau blitnya tadi dihubungkan ke porosnya, poros kemudian tidak langsung ke generator, pasti ada kuplingnya. Nah, kuplingnya yang menghubungkan poros dari blit tersebut ke poros generator, ya. Nah, ini sistem penyimpanan energi yang dilakukan, ya, oleh turbin, ya, oleh generator. Biasanya arus listrik, ya, generator tersebut ada putaran yang rendah sehingga bisa menghasilkan arus listrik yang bisa disimpan ke baterai, ya. Nah, nanti Bapak Ibu sistemnya seperti itu kalau merancang sistem pembangkit tenaga angin ini harus ada seperti ini, ya. Nah, ini komponennya, ya. Kemarin prakteknya juga sudah dilakukan. Memang anemometer kita tidak seperti ini, ya. Tapi nanti untuk menunjukkan arah angin, kecepatan angin, kita butuh yang namanya anemometer untuk mengukurnya. Kemarin kalau dilihat di Politeknik, sekitaran Politeknik itu antara 3 sampai 5, ya. Ada juga 1,2, ada sampai 5 lah, ya. Tetapi untuk pembangkit memang harus tidak ada penghalang, ya, tidak ada penghalang. Seperti tadi terlihat ada peta itu di sekitar Madura, itu cocok katanya, ya, kata yang sudah melakukan survei di sana bahwa kecepatan anginnya sudah sesuai, ya. Dan di situ nanti bisa dibuat apa istilahnya turbin, taman turbin lah, ya, seperti di Sidrap, ya, di Sulawesi, untuk melakukan mengumpulkan energi angin tersebut. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi, ya, komponennya, ya, itu salah satunya tadi anemometer. Nah, ini adalah blitnya, ya. Blitnya itu merupakan komponen dari pembangkit ini, sistem pembangkit tenaga angin ini, ya, blitnya. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi bahwa blit ini berfungsi untuk memutar poros, ya. Kalau tidak ada blit tidak akan terputar porosnya. Nah, di sini aerofoilnya bermain, sudut aerofoilnya, kemudian sudut dari blitnya juga, ya, itu akan mempengaruhi sehingga bisa mengangkat turbinnya, ya, blitnya ini, porosnya itu akan berputar. Nah, ini kemudian generator. Nah, generator, ya, untuk menghasilkan energi listrik, merubah energi gerak menjadi energi listrik, ya. Nah, ini komponennya. Kemudian ada yang namanya komponen yang dimaksud dengan rumah mesin, ya. Nah, di sini
Apa isi dalamnya? Ya, banyak isi dalamnya ya. Di sini ada 5 isi dalamnya ya. Satu, ya pit system itu tadi ya, couplingnya, sistem ini apa? Sistem penyambung dari bleed ke poros nanti ke generator ya. Tetapi sebelum ke generator itu perlu yang namanya gearbox. Nah, gearbox ini ya kumpulan dari roda gigi sehingga merubah putaran dari poros yang ada di bleed ini, poros turbinnya ya, menjadi putaran pada poros generatornya sesuai untuk menghasilkan energi listrik ya. Nah, baru dari gearbox diteruskan ke generator. Nah, generatornya. Tetapi di sini juga nanti ada pengontrol ya, kebisingan di sini ya. Kalau seandainya tidak dikontrol ya bisa bunyinya bisa terdengar ya. Nah, makanya di sini sistem kontrolnya harus baik ya, sehingga tidak menimbulkan polusi ya, polusi suara kebisingan. Nah, yang berikutnya ya tentu kalau kecepatan anginnya sudah melebihi, nanti ada sistem pengerimannya ya. Nanti di saat tertentu sehingga turbin tidak merusak generator kalau putarannya terlalu tinggi ya. Nah, ini di rem ya, sistem pengeremannya ada. Nah, jadi turbin ini dari rumahnya sendiri ada beberapa komponen ya. Sistem pembangkitnya itu ada komponen-komponen yang berhubungan satu sama lain. Nah, yang berikutnya adalah tower ya. Tentu karena bleednya itu panjang, ya towernya harus tinggi ya. Nah, ini bisa dikonstruksinya baja ya, bisa dilihat nantinya towernya. Kalau untuk di rumah ya cukup pipa ya, yang sekedarnya saja. Apalagi untuk riset pendukung kita ya bisa kita lakukan. Tapi kalau sudah sistem pembangkit besar ya tentu towernya dari baja ya. Nah, jadi inilah komponen-komponennya ya, yang mana bisa dilihat di sini satu anemometer untuk mengukur kecepatan, 2 turbinnya ya untuk menghasilkan energi ya dari angin ya, fluida tersebut angin, kemudian merubah energi gerak ya ke energi listrik. Kita perlu yang namanya generator ya untuk membangkitkan tenaga listrik. Nah, sebelum di situ juga ya ada rumah mesin yang terletak di atas ini ya, yang menghubungkan turbinnya, mesin turbinnya ke generator. Tapi sebelumnya itu ada dari sistem coupling ada gearboxnya untuk merubah putaran dari turbin yang putarannya kelihatannya lambat ya, tetapi di gearbox putarannya sangat cepat ya, sudah dirubah untuk ke generatornya. Nah, itu. Jadi sistem pembangkitnya ya seperti inilah, tidak ada yang lain, tinggal sistem kontrolnya nanti bisa dibuat lagi ya. Nah, jadi itu yang bisa saya informasikan ke Bapak Ibu ya, sistem pembangkitnya. Nantinya kita cuma 5 minggu ya Bapak Ibu ya, sistem pembangkit energi angin ini ya. Nah, nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut, nanti ada diskusi-diskusi yang mana kita akan membahas paper-paper yang berkaitan dengan sistem pembangkit tenaga angin ini.
Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pak Andi, apa kabar Pak Andi? Baik Pak, baik. Mana gambarnya apa? Baik nian apa masuk rumah sakit ini? Enggak tahu ngapa kameranya ada masalah gitu. Coba dicek lagi. Oke, ya enggak apa-apa. Berarti ya, kameranya sakit berarti. Tidak. Coba Kameranya uangnya sehat ya. Alhamdulillah sehat Pak. Ya, jadi itu ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, tidak terlalu banyak untuk ini ya, kita diskusikan nanti saya kirim apa yang harus dikerjakan minggu depan ya, sehingga Bapak Ibu bisa tahu dan ingat. Yang jelas di sini sistem pembangkitnya tidak banyak ya, tetapi ya bagaimana mengontrolnya ya, bagaimana kita tahu ya perhitungan-perhitungan ya, sebenarnya perhitungannya ya seperti itulah ya, yang jelas dari energi yang dihasilkan akibat gerak mekanik ya, energi mekanik dari blade tersebut ditransmisikan melalui gearbox ya, gearbox akan menggerakkan poros generator, generator akan menghasilkan listrik ya. Nah, generator itu kecepatannya kan kalau rendah ya, seperti yang di praktek kemarin, kalau rendah ya tidak akan menghasilkan listrik ya, karena putaran generator itu ada batas minimumnya ya. Memang yang diharapkan ada generator yang putaran rendah ya, putar sedikit saja bisa menghasilkan listrik. Nah, tetapi belum banyak yang bisa dilakukan ya, risetnya untuk generator mungkin belum terlalu maksimal atau memang sudah maksimal ya. Nah, dilihat di situ. Jadi di sini mungkin apa-apa yang bisa dilakukan ya kaitannya ya terhadap sistem pembangkit ya, perhitungannya tetap perhitungan dasar ya, sudut angkatnya, dari sudut angkat itu akan menggerakkan poros, ditransmisikan, di situ akan terjadi energi antara energi kinetik ya dengan energi potensial, tetapi energi potensialnya tidak ada karena tidak ada kejatuhan dari sesuatu di turbin tersebut, tetapi ada gerak ya, jadi energi kinetiknya, energi kinetik dari turbin ya akan dirubah menjadi energi listrik, maka akan didapatkan daya listrik yang keluar. Nah, daya listrik tersebut bisa langsung dimanfaatkan ya. Tetapi juga kalau seandainya terlalu tinggi, nah makanya diatur dengan sistem pengereman ya. Diatur dengan sistem pengereman sehingga tidak merusak generatornya ya. Nah, kalau putarannya tinggi kan generator itu kan ada putaran maksimal juga, minimum dan maksimalnya ya. Kalau maksimalnya tercapai ya bisa rontok semua atau juga mengakibatkan terbakar motornya ya, generatornya bisa terbakar ya. Nah, itu yang perlu dipikirkan oleh Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan kira-kira? Mana Pak Mustika Alam? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat. Baru balik Pak, maaf Pak. Hah? Baru balik pegawai masuk malam Pak. Oh, masuk malam, oh, ngantuk masih ya. Nah, ya, ya, ya. Ya, jadi itu mungkin nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut ya, kalau seandainya Bapak Ibu ada pertanyaan. Saya kira tidak usah terlalu lama ya. Di sini mungkin ada yang bisa didiskusikan, silakan Bapak Ibu kalau mau ada pertanyaan kira-kira. Wah, Pak Muhammad Amir lagi nyupir ya Pak. Hati-hati Pak ya.
Ya, oke ya. Saya kira cukup untuk hari ini ya. Mungkin minggu depan ya kita bisa diskusikan lebih lanjut ya. Itu saja saya bisa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Makasih, Pak. Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, sehat Pak. selalu. Ya, Jaga kesehatan. sama-sama, Amin, Pak. Bapak juga. Ya.